Bedanya terasa banget gak ketika kamu dulu di JKT48 dan sekarang kamu masih di panggung sendirian? Pasti kerasa sih. Awalnya gimana? Kamu merasa seperti apa? Sepi gitu di atas panggung? Enggak sih, kan orang selalu nanya gimana sih, sedih gak sih sendiri? Aku akan jawab dengan yakin enggak, karena sebenarnya yang aku nantikan pada saat aku 9 tahun berkarir di JKT48 ya aku sekarang. Kalau bicara tentang lagu ini kan juga kamu gara-gara lagu ini menangin ya, kamu jadi menang penghargaan di SCTV Awards. Iya, Music Awards sebagai penyanyi pendatang baru. Ya? Pendatang baru iya, kan? Pendatang baru. Paling ngetop. Paling ngetop ya. Katanya. Lagu Tak Berakhir Sama kan temanya tentang rela dan menerima kan. Iya. Menerima bahwa akhirnya nggak sama. Ya. Kamu sendiri tipe orang yang legowo nggak sih? Ini nih, baru ini poinnya nih dari podcast ini. Kembali lagi di Pulih Nan Selaras dan kali ini teman ngobrol saya adalah Siska Saras. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Pulih dan Selaras. Ya, Pulih Nan Selaras. Nan Selaras bersama Siska Saras. Iya. Cocok ya. Iya. Pas ya ini ya, berima ya. Iya, berima. Ini buat teman-teman, kelihatannya udah banyak yang tahu kamu sih ya. Tapi mungkin ada sedikit orang yang tidak tahu. Oh nggak tahu sih kamu. Ini Siska Saras adalah penyanyi solo ya, dan dulunya sempat di JKT48 generasi ketiga. Iya. Benar kan ya? Dan pemeran film dan web series. Iya, betul. Dan kongres belum lama ini tanggal 18 Juli rilis lagu yang berjudul Tak Berakhir Sama versi retro. Pertanyaan pertama dari aku adalah, apa dalam hidupmu yang tak berakhir sama? Oh, ini tuh modelnya gini. Gini. Iya. Yang tak berakhir sama, ada hubungan yang tak berakhir sama. Oke. Terus mungkin yang masih di benak itu aja kali ya. Yang teringat. Ya, tentang relasi. Tapi kayaknya relationship gak penting lah. Kalau misalkan di hidup lah. Kalau gak berakhir sama ya udah gak sih, ada yang lain ya, move on. Iya. Apa yang tak berakhir sama mungkin kayak jalan hidup. Kalau ketemu sama teman deket, tapi kayak kita harus pisah kerjaan. Kamu kayak, ngalamin juga seperti itu ya? Oh iya dong, kayak waktu itu kan aku graduate JKT48 saat teman deket aku misalkan masih di sana. Itu kan tak berakhir sama, tapi kan nanti endingnya pasti jalannya masing-masing lah ya. Iya, jalannya masing-masing ya. Ya kalau bisa semuanya berakhir sama deh. Iya, tapi ada kalanya emang hidup itu kok berbeda gitu ya. Iya, benar sih. Berbeda atau gak berakhir sama sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Nah, tak berakhir sama itu proses kreatifnya gimana? Aku penasaran. Aku sebagai orang yang sadar diri gak bisa nyanyi ya kan, dan bukan musisi, aku bukan musisi, jadi aku pengen tahu proses kreatif lagu ini. Dan kamu akhirnya bikin versi retronya itu alasannya apa sih? Dibikin versi retronya? Iya, jadi Tak Berakhir Sama itu kan aku ciptain itu tahun lalu 2024, bulan-bulan September, bulan-bulan Oktober. Waktu itu lagi galau ceritanya. Iya. Cuma memang kalau kisah ditanya apakah kisah Tak Berakhir Sama ini 100% kisah hidupku, aku gak bakal bilang 100% sih. Tapi kan sebagai seorang penulis juga, aku juga pasti kan ada bumbu-bumbu dari kehidupanku yang aku taruh di lagu yang aku ciptakan. Maksudnya dari curhat teman-teman. Dari curhat teman-teman, atau dari kadang aku lihat di sosial media lagi ramenya gimana. Iya. Terus sakitnya kayak gimana. Sosial media itu jadi inspirasi juga ya. Iya, konten-konten sedikit banyak sih pasti jadi inspirasi sih. Iya, tidak bisa menghindari ya. Terus ya proses kreatif seperti biasa orang nulis lagu ya. Misalkan aku kan nulis sama Clara Riva, songwriter juga, singer-songwriter. Kita waktu itu cuma nulis lagu ini selama sehari bikinnya. Yang versi sebelum retro berarti? Sebelum retro. Jadi aku bawa ke dia udah dengan kisahnya, udah dengan urutannya, aku mau seperti ini. Baru kita bikin melodinya dulu, baru liriknya. Oh, liriknya justru terakhir? Liriknya terakhir. Dari berawal dari cerita dulu. Melodi, baru lirik. Iya, jadi kayak biasanya aku kalau nulis lagu, aku selalu bikin cerita dulu. Kayak storytelling, misalkan di bait, aku pengennya cerita tentang ini, baru di ref tuh udah masuk ke perasaan yang ini, terus bridge tuh baru ini. Oh gitu. Berarti berangkat dari cerita berarti. Cerita, melodi, terus lirik lagunya. Lirik.
Terus kenapa dibikin retro? Soalnya sebenarnya kan rilisnya dari Februari kan Kak, Tak Berakhir Sama Ini Februari balad. yang balad ya. Karena memang aku ini pertama kalinya single balad yang aku keluarkan setelah aku graduate JKT. Jadi emang biasa tuh aku nyanyi lagu itu yang pop, yang fun. Yang ini ya Pak. Centil-centil Gen Z gitu. Yang meriah gitu ya, hore gitu kan. Terus aku ditanya mau lagu apa lagi next time, aku mikir mau coba balad, akhirnya kan balad. Lalu kenapa kepikiran bikin retro? Karena ya sebenarnya as simple as pengen kasih pilihan aja ke pendengar. Siapa tahu kan ada orang yang gak bisa menikmati Tak Berakhir Sama karena terlalu galau. Gue tuh gak galau, orangnya melo, balada gitu. banget gitu. Iya. Jadi kayak dengan retro ini kan kayak R&B 90s, 80s. Jadi kayak ya sebenarnya juga explore aku juga sih sebagai penyanyi. Jadi bisa didengerinnya waktu nyantai, waktu chill. Betul, gitu gak yang ya. kayak galau gitu. Oh itu alasan kenapa kamu kepikiran buat bikin versi retronya. Berarti kalau dari kamu sendiri, lagu ini tuh bercerita tentang apa? Apakah seperti judulnya? Betul, jadi memang lagu ini tuh bercerita tentang hubungan yang sudah lama berjalan. Kita we're not talking about 3 or 6 month relationship ya. Ini kayak misalnya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. 3-6 tahun, bukan hanya bulan tapi 3-6 tahun ya. Iya. Jadi yang aku bawa ke kisah kenapa lagu ini aku pengen orang tuh bisa merasakan sakitnya nih, pengennya nih orang. Karena emang hubungan itu bukan cuma kayak hubungan HTS yang 6 bulan, enggak. Ini kayak 4 tahun, 5 tahun yang ternyata endingnya gak berakhir sama. Padahal sepanjang hubungan itu si orang ini udah mikir kayaknya kita tuh mean for each other deh. Udah mikirin ini mungkin cicilan KPR. Iya, gitu. mungkin udah kayak udah tahu nama anak gitu kan. Kadang kan zaman sekarang kayak gitu kan Kak. Oh ya 3 tahun 6 tahun udah mikirin gitu ya kalau hubungan ya. Iya, jadi kayak lagu ini ada lirik dimana kayak dari perasaan seorang penyanyi atau yang mungkin lagi relate sama kisahnya, dia juga kayak kesel. Sebenarnya dia tuh pengen hubungannya tetap berjalan, dia tapi pas dia udah berusaha pun cowoknya udah nggak bisa lagi. Karena dia nggak tahu kenapa. Jadi kayak ternyata dia mau ngetok-ngetok kayak gimana, ayo kita bisa. Kayak makanya kan ada liriknya, maunya ku pertahankan tapi kamunya tak mampu. Jadi dia bukan gak mau tapi gak mampu. Nah sebel kan. Iya itu lebih nyesek sih. Itu lebih nyesek kan. Apa yang bikin gak mampu gitu. Kayak either kayak dari keberanian dia ternyata udah gak ada atau apa ya. Jadi kayak sakitnya di situ sih. Iya ini aja baru denger sepenggal liriknya aja kerasa nyeseknya gitu ya. Iya. Oh itu berarti ceritanya tentang relasi yang udah lama tapi ternyata nggak berakhir sama ya. Iya gitu. Berakhirnya justru berbeda gitu. Dan yang sakit gak cuma satu orang, sakit tuh dua-duanya sakit karena liriknya. Dan satunya? Iya sebenarnya dia tuh sakit juga sebenarnya. Tapi kan dia nggak mampu. Nah tahu kan jadi kebingungan. Di kondisi yang dia itu sebenarnya mau tapi ini ya. Nggak mampu. Jadi makanya lirik lagunya sakitnya sama-sama. Maunya ku pertahankan tapi kamunya tak mampu. Ternyata rela dalam hatimu untuk berpisah. Ternyata jangan-jangan dia nggak mampu karena the deep down dia kayak ya udahlah kalau emang pisah gimana. Tapi gue sedih sih lo hilang. Memang dua-duanya berarti ya. Ya jadi yang dengerin deh. Tapi ini mewakili dua pihak ya. Iya, jadi yang dengerin bukan hanya yang sisi yang mau ngelanjutin aja, tapi yang nggak mampu ini juga bisa relate berarti ya. Iya. Bisa. Karena emang aku bikin lagu ini nggak pengen menyalahkan si cowoknya ini. Iya. Gitu. Karena ada kalanya gitu ya. Kalau dari orang di luar relasi kadang salahnya si cowoknya atau salahnya itu bukan harus cowok sih kan kadang juga cewek yang seperti itu kan ya. Iya. Biar seimbang. Iya. Jadi ternyata ya tidak terus black and white gitu. Oh iya pasti salah, belum tentu juga ya. Bisa juga karena keadaan ya, emang keadaannya nggak bisa. Gimana dong? Misal beda zodiak. Maksudnya kok beda zodiak? Beda zodiak. Beda agama. Beda agama. Atau beda panggilan. Orang tuanya melihat zodiaknya, ini kelihatannya nggak akur sih ini. Bisa jadi weton-weton ya. Weton-wetonnya. Oh kamu tahu weton ya? Tahu, aku orang Jawa dah. Oh podo. Podo Jawa ini pun di Solo. Oh Solo. Aku orang Giri Kak. Oh jadi aku orang Giri, aku selalu di Solo, dari Solo. Oh gitu. Bakso dong. Wonogiri itu bakso kan? Bakso mie ayam. Oh iya mie ayam. Iya. Wah Jonan mah ya ada ya. Jangan. Saya Jakarta aja. Oh iya makanya tahu ton ya. Tahu
tahu. Iya, memang ada cita-cita itu. Karena ada situasi sehingga terus nggak bisa lanjut hubungannya karena itu tadi beda weton, beda apalagi beda agama beda ya, pendapat beda juga pendapat bisa. ya, beda pendapat. Ya banyak sih sebenarnya. Iya. Silakan kalian simpulkan sendiri sesuai kisah nyata kalian. Yang bikin banyak orang juga termasuk aku merasa apa ya ada terkoneksi gitu. Kamu tadi bilang beda agama karena video klipnya kan ambil latar gereja ya. Iya, video klipnya. Dan nuansa Katolik di situ. Jarang orang membuat atau konsep kayak gitu dalam video klipnya. Sebenarnya ceritain dong gimana awalnya ide video klip itu. Kakak udah nonton MV-nya sampai habis belum? Belum. Oke. Jadi sebenarnya gongnya tuh di akhir MV-nya. Oh, jadi ada plot twist atau ada plot twist. Nah, teman-teman harus nonton harus sampai nonton akhir ya di YouTube channel Siska Saras. Oh, ada akun YouTube-mu ya? Ada. Siska Saras. Official MV-nya sudah rilis dari Februari lalu juga. Dan untuk emang mostly karena bernuansa Katolik kali ya. Jadi juga banyaknya menarik perhatian orang-orang Katolik juga gitu. Apalagi kan di Indonesia jarang banget MV yang membawa dengan tema kayak gitu kan. Jadi apa yang aku ceritain dari MV Tak Berakhir Sama ini adalah aku pengen kasih lihat ada perpisahan yang pahit tapi endingnya manis. Gimana itu? Ada. Pahit tapi manis. Aku pikir kakak udah nonton, kakak harus nonton habis. Saya nggak sampai habis. Ya udah aku ceritain aja deh ya. Loh jangan dong, nanti gimana? Nanti kita setengah-setengah. Oh gitu ya, spill dikit lah ya. Jadi kan cerita ini ada dua pacaran kan, cewek cowok udah bertahun-tahun. Ternyata mereka itu putus bukan gara-gara yang satunya nih selingkuh atau udah gak cinta lagi. Ternyata yang satunya jatuh cintanya sama yang punya semesta. Oh gitu, memilih agamanya. Jadi dia memilih untuk masuk menjadi pelayan Tuhan yang gak bisa menikah. Oh gitu. Menjadi seorang pastor. Ya, dan itu ternyata banyak banget yang relate. Oh iya. Kayak hubungannya kandas gara-gara yang satu masuk seminari. Namanya seminari itu untuk belajar menjadi seorang pastor. I know. Tahu. Jadi situ makanya orang-orang pada kaget. Kenapa plot twistnya kayak gini? Aku pikir kayak ditinggal nikah atau ditinggal meninggal gitu. Ternyata ditinggalnya ya udah beda jalan panggilan. Oh, dari ide itulah terus bikin video klip itu. Iya, sebenarnya kisah nyataku nggak sesakit itu sih. Dia tolong ya, kalau bisa nggak usah lah. Tapi ada tim atau siapa aja yang kamu libatin dalam bikin video klip itu atau siapa yang ngasih ide kamu? Oke, ini di strat sampai seperti itu. Sebenarnya aku. Oh, dari ide kamu juga. Dari ide aku, terus baru diolah lebih detail sama Pria Langga, direkturnya. Aku udah jalan 3 musik video sama dia. Aku suka banget sama cara dia bekerja. Terus emang treatmentnya tuh film. Nah, aku kan karena aku suka acting juga ya Kak. Jadi kayak aku happy kalau misalkan. Dan juga web series juga. Jadi kamu memang bisa beracting di situ. Jadi pas aku menciptakan lagu Tak Berakhir Sama ini, lagunya belum jadi, aku udah tahu ide MV-nya kayak gimana. Oh, visioner ya kamu. Lebih memang kamu tipe orang gitu ya? Either halu atau visioner ya. Iya, overthinking juga. Overthinking, iya. Udah digabung, boom. Nah, itu. Tapi orang kreatif biasanya gitu sih. Amin ya. Penuh dengan imajinasi. Gak bisa berhenti otaknya, berisik. Jadi waktu aku mikirin jauh. Lagunya aja belum rekaman, aku mikir, gue mau ide MV-nya tentang cowoknya jadi Romo. Iya. Ya nonton ya guys. Iya, biar tahu akhirnya seperti apa gitu. Bagus serius. Iyalah kamu. Tapi aku juga udah dengerin dan meskipun video klipnya belum nonton sampai selesai, memang beneran bagus sih. Terima kasih Kak. Ya. Tapi ngomongin tadi yang orang yang imajinatif gitu, kamu visioner. Bahkan sampai sekarang mungkin kamu udah mikirin lagu berikutnya ya? Lumayan. Nah, jadi itu disimpan dulu aja mungkin. Disimpan dulu aja. Oke, kalau bicara tentang lagu ini kan juga kamu gara-gara lagu ini menangin ya, kamu jadi menang penghargaan di SCTV Awards. Iya, SCTV Music Awards sebagai penyanyi pendatang baru. Ya? Pendatang baru iya, kan? Pendatang baru. Paling ngetop. Paling ngetop ya. Katanya. Tapi gimana rasanya kamu dapat penghargaan seperti itu? Atau sebelumnya kamu memang udah cukup terbiasa untuk mendapatkan penghargaan? Enggak dong. Waktu sekolah kamu? Iya kan lomba piala. Oh iya. Gitu.
Cuma aku kemarin senang banget sih karena itu piala di bidang musik pertama aku. Oh, setelah dari JKT48, iya, solo ya berarti jalan 2 tahun ya aku jadi penyanyi solo ini. Baru pertama kali dapat ini. Bahkan piala awards yang aku dapatkan itu 2021 itu di Indonesian Movie Actors Awards karena film. Oh, sebagai ini pemain pendatang baru terfavorit, iya. Oke. Di film apa? Sobat Ambyar. Oh, kamu main di Sobat Ambyar? Main. Oh iya. Main. Aku nonton soalnya. Oh iya. Iya kan pasti orang Jawa pasti nonton tuh. Iyalah. Sobat Ambyar. Ini relate. Waduh. Iya. Oh, terus ini penghargaan di bidang nyanyi. Iya, pertama. Terus gimana rasamu gimana? Maksudnya apakah itu penghargaan itu akan lebih bikin kamu kepengen berkarya ya gimana sebenarnya? Pengen berkarya sih pasti ya. Aku karena ada penghargaan itu yang apa yang aku syukuri, aku ngerasa oh ya berarti aku memang sudah ada di industri ini aja gitu sih. Karena sebelumnya kan aku lama di grup ya. Jadi perpindahan itu bukan buat fans yang harus adaptasi, aku pun harus adaptasi. Gimana caranya sebisa mungkin ngelepas image Siska JKT48. Meskipun sampai kapanpun orang pasti ingetnya aku ex-member, ya it's okay anyway juga sih. Karena itu ya tetap bagian dari hidupmu kan, bagian dari masa lalumu kan. Tapi kalau ditanya perasaannya saat megang piala ya aku ngerasa oh ini itu Siska Saras yang dapetin. Bukan kayak Siska JKT48 lagi, jadi emang itu means a lot banget sih buat aku. Kalau antara penyanyi dan pemain film, mana yang kamu pilih? Untuk saat ini nyanyi. Nyanyi, karena kalau kamu fokus di... Without doubting nyanyi. Oke. Iya. Nggak tahu kalau tahun depan ya. Iya tergantung juga kan. Iya kan bisa jadi kan memang hidup ini penuh dengan kejutan kan. Betul. Jadi kayak aku sebenarnya gak nolak juga. Aku tuh suka yang penting depan kamera suka aku. Ngapain aja ya. Langsung nge-podcast gini ya. Iya suka aku. Oke. Kamu tadi nyebutin tentang JKT48. Kamu udah 9 tahun di JKT48? 9,5 tahun ya. Wow. Ya sebenarnya bentar lagi 10 tahun ya, tapi 9,5. Iya itu bukan waktu yang bentar kan. Ya itu bukan waktu yang bentar. Ketika kamu memutuskan untuk keluar, bisa dikatakan seperti itu ya. Correct me if I'm wrong ya. Ya graduate. Itu pilihanmu sendiri, ya, ke personal kamu sendiri, atau ada saran dari keluarga atau mungkin ada permintaan dari keluarga? Keluargaku sama sekali tidak ikut campur dengan apapun pilihanku. Wow. Jadi memang dari umur 13 tahun aku udah LDR sama ibu. Oh? Ya karena waktu itu aku tuh lahir dan besar di Jakarta. Oke. Lahir dan besar di Jakarta, terus umur 11 tahun papa gak ada. Akhirnya keluarga memutuskan untuk pindah ke Wonogiri. Aku masih sekolah dititipin ke tante aku dari umur 13 tahun. Di Bekasi waktu itu. Oh kamu di Bekasi? Iya. Aku tinggal di Bekasi sekarang. Sama istriku di Bekasi dari Solo terus tinggal di Bekasi sekarang. Nah udah kita ngobrol abis ini panjang ini. Paten Bekasi itu kan ya. Bekasi. Jadi dari umur 13 tahun tuh aku udah sendiri istilahnya. Umur 14 tahun aku masih JKT48. Umur 17 tahun aku ngekos sendiri. Udah jadi emang dari kecil tuh mau dilepas aja gitu. Jadi kayak misalnya. Kamu berapa bersaudara? Aku 4 bersaudara. Kamu? Anak keempat. Bungsu? Tapi semandiri itu ya kamu? Ya karena 3 kakakku ini udah menikah semua. Oh gitu. Jaraknya jauh, kakakku yang terakhir itu dia 81, aku 2000. Jadi kayak aku juga ngerasain adanya kayak siblings atau berantem gak relate. Gak relate ya karena jauh ya. Iya toh aku juga gak ngerasa kesepian juga sih. Kalau mau dikata anak tunggal juga apa. Jadi karena udah kebiasa dari dulu udah decide sendiri. Saat kayak ada pilihan-pilihan ya udah aku ngerasa keluargaku tuh support aja gitu. Karena mungkin mereka kan juga udah percaya dengan aku bisa jalanin semuanya sendiri. Gitu. Kalau jadi misalkan, kamu graduate, kamu siapa gimana? Iya jadi graduate JKT itu juga pilihan aku sendiri. Iya pilihan kamu sendiri. Tadi apa kalau misalnya? Lupa. Maaf aku lupa lagi. Gak apa-apa. Memang kalau ngobrol juga gitu sih. Kadang aku juga ngeblank. Ada cita-cita lain gak sebelum kamu kepikiran memutuskan umur berapa berarti ke JKT48 tadi? Umur 13 tahun audisinya. Apa yang mendorongmu untuk aku join JKT48? Sebenarnya karena dari TK kan aku udah dimasukin les vokal tuh Kak. Udah kayak disuruh lomba di mana-mana. Jadi bapak ambis, ibu ambis lomba didandanin lah apa-apa. Jadi dari kecil aku udah merasa berarti cita-citaku nanti harus jadi penyanyi.
whatever happen yang harus aku raih, aku jadi penyanyi. Sudah aku ada gambaran di situ ya. Harus jadi entertainer apapun itu, aku harus di depan panggung. Jadi dan aku juga nggak berat menjalaninya gitu. Aku happy dan kayak emang keluarga juga mengarahkannya ke situ. Jadi yang mendorong aku masuk JKT48 sesimpel aku pengen jadi artis, pengen masuk TV. Iya, karena anak kecil gitu ya. Udah pokoknya di panggung gitu. Berarti kamu nyaman ya di panggung tampil gitu? Nyaman, meskipun deg-degan tapi suka aja gitu. Oh ya? Oh, menarik juga ya. Iya. Memang ada sih ya teman-teman atau orang-orang yang begitu ya. Memang dia orang panggung gitu. Memang dia orang-orang yang memang terlahir sebagai performer kata orang. Gitu. Aku itu termasuk orang yang dulu main drama di atas panggung. Nangis aku. Waktu TK SD dipaksa sama ibu. Ya ampun. Anak kecil ya nangis sih Kak. Aku juga. Kamu juga dulu waktu sempat nangis. Tapi kan kamu nyaman di panggung. Nyaman. Oh aku nangis tuh misalkan pas kecil aku di panggung terus aku ada bikin salah nyanyinya. Turun nangis. Iya. Tapi sebelumnya gak terpaksa buat naik panggung ya? Enggak. Enjoy ya kamu ya? Enjoy. Oh memang ini memang senang di situ ya kamu. Terus masuk JKT karena pengen masuk TV. Terus karena umurnya cukupnya baru audisi JKT. Jadi ikutnya audisi JKT. Dan sampai sekarang maksudnya di 9 tahun, 9,5 tahun terus sekarang lanjut sebagai penyanyi ini ya. Iya. Jadi memang gak ada kepikiran cita-cita lain. Ntar aku pikirin dulu deh. So far sih memang udah duniamu di situ. So far, iya. Gini-gini aja sih kita. Ini pertanyaan dari aku yang tidak terlalu tahu tentang JKT48. Iya. Ketika kamu graduate, ada ijazahnya gak? Maksudnya ada... Gak ada. Aku pengennya sih ada ijazahnya ya. Oh gak ada. Jadi proses graduate itu gimana? Jadi itu hanya sebutan aja. Oh gak ada acaranya? Ada acaranya. Jadi kita dipestakan lah. Istilahnya kayak kita jadi queennya. Kita pakai baju dress yang beda. Ada seremonialnya. Ada kayak kita lepas foto kita yang dipajang. Dikasih bunga. Ada surat dari teman-teman. Oh gitu. Ininya kuat banget ya pertemanan di sana ya. Jadi graduation tuh istilahnya kayak yang melepas ya. Terima kasih ya udah mengabdi di sini gitu. Aku gara-gara ponakan gue itu. Ponakan istriku dengerin JKT48 kan. Aku tuh jadi suka juga. Menyenangkan juga ya. Iya kan Kak lagunya. Jadi semangat gitu. Iya bener. Iya. JKT itu dulu suka bikin lagu. Bukan bikin sih. Dia punya lagu yang liriknya sedih-sedih tapi happy gitu. Iya. Gitu sih. Ternyata kamu lama ya di situ generasi ketiga ya. Sekarang berarti generasi? Udah 13. Wah. Kamu rasanya awal banget ya udah. Sekarang 13 ya? Iya. Generasi itu per apa? Per tahun waktu atau itu enggak? Per tahun ya? Per tahun ada audisi terus. Okay. Sekarang kamu solo? Salah. Ya kan? Dan juga orang Solo maksudnya Wonogiri. Wong Jowo. Ojo ilang Jowo nih. Oh iya. Sobat ambiar banget. Yoi. Bedanya terasa banget gak ketika kamu dulu di JKT48 dan sekarang kamu masih di panggung sendirian? Pasti kerasa sih. Awalnya gimana? Kamu merasa seperti apa? Sepi gitu di atas panggung? Enggak sih. Kan orang selalu nanya. Gimana sih sedih gak sih sendiri? Aku akan jawab dengan yakin enggak. Karena sebenarnya yang aku nanti-nantikan pada saat aku 9 tahun berkarir di JKT48. Ya aku sekarang. Iya itu sebagai latihan kamu. Untuk sekarang kamu bisa sendiri. Iya jadi pas kayak pertama kali aku tampil sebagai Siska Saras. Itu tuh ngerasanya kayak oh yes. Ini nih yang gue pengen dari kemarin. Enggak nervous kamu? Karena kalau aku ya kalau di posisi itu ya. Maksudnya Oke dulu kan ada temennya banyak gitu. Sekarang sendirian gitu. Karena dulu pas JKT48 ada rasa dalam diriku yang kayak gue pengen kelihatan banget. Oh memang ada confident itu udah ada dari bukan kepercayaan diri. Aku nggak merasa itu kayak confident dibanding teman-teman aku ya. Tapi kenapa aku merasa oh ini kayaknya udah cukup, ini mentok banget. Aku as a group aku harus keluar. Karena aku ngerasa aku pengen lebih. Aku ngerasa pas di JKT48 aku kayak pengen tampil yang lebih bagus dari temanku. Aku yang pengen lebih kelihatan. Aku ngerasa as a group tuh kita gak boleh ada satu yang menonjol. Setuju. Jadi aku ngerasa ini udah gak bisa, hasratnya tuh udah kayak pengen sendiri. Jadi aku memutuskan udah mikir oh ya udah deh gue graduate aja gitu. Tapi kan lama ruang juga. Yang berbeda. Iya benar. Karena tempat larinya aku ngerasa udah bukan di situ lagi. Tapi udah banyak banget pelajaran dari JKT48 banyak banget kasih aku pengalaman. 9,5 tahun tentu banyak sekali pelajaran di situ.
Iya. Gitu sih. Dan kamu sekarang seperti ini pun juga karena pelajaran banyak di situ kan. Kalau nggak 9 tahun aku nggak diundang ke podcast ini. Kan harus 9 tahun. Iya. Dan kamu bisa sepede itu ketika solo ya juga karena itu tadi kan banyak pelajar. Dan karena kalau tadi ya aku juga senang atau sepakat dengan apa yang kamu katakan ketika sudah ada merasa kepingin lebih tapi masih di dalam kelompok malah mengacaukan kelompok gitu kan. Iya, karena aku tuh pernah waktu itu tubir ya bahasanya ya. Apa aku tolong diajarin. Tubir tuh kayak banyak orang yang nggak setuju lah sama yang kita lakukan. Tubir tuh ribut Kak, tubir dibalik ribut. Oh, itu kebalikan. Iya, tubir. Ya ini kan aku kan generasi milenial senior ya, aku lahiran 80-an. Jadi kayak seperti kakakmu. Jadi tolong aku itu pengen belajar dari generasimu ya kan. Tubir ya. Tubir. Jadi karena di Twitter tuh misalkan lagi ada keributan, "Weh, lagi ada tubir apa nih?" Aku baru tahu beneran itu dibalik. Tubir dibalik ribut. Ini inti dari podcast ini sebenarnya ini adalah ngajarin aku. Kata tubir. Oke. Terus gimana? Tadi gimana? Tubir ribut karena waktu itu ada perform berempat. Oke. Ini nggak apa-apa dibahas ya, udah kelar juga kan masalahnya. Perform berempat, fans merasanya aku berusaha menjadi yang paling kelihatan daripada yang lain. Padahal aku melakukan ya itu suaraku, aku nggak bikin-bikin. Itu nari ya emang aku harus nari kayak gitu. Tapi orang ngerasanya Siska tuh pengen banget ya kelihatan overpower dibanding yang lain. Ada fans yang gitu. Iya, dan banyak yang setuju. Nah waktu itu aku kayak mikir, loh kok kayak gini sih, bukannya aku kayak gini aja dari dulu. Maksudnya kenapa aku harus, istilahnya kenapa aku harus, misalkan aku punya, bukan aku merendahkan teman-teman aku atau aku bilang mereka gak lebih bagus dari aku ya, mereka semua luar biasa banget teman-teman aku. Kenapa aku harus nurunin standarku demi fans bisa terima aku gimana? Kenapa aku harus kayak menyamaratakan standarku sama orang-orang lain atau sesuai apa yang mereka mau, padahal sebenarnya aku bisa lebih gitu. Gitu sebenarnya. Karena kan orang beda-beda ya Kak kekuatannya. Misalkan dari berempat ini mungkin yang paling bisa nyanyi aku, tapi yang paling bisa ngedance temenku, yang paling bisa stage presence-nya siapa gitu. Beda lagi. Iya, sebenarnya kan kayak gitu, tapi mungkin fans tuh ngerasanya dia tuh pengen menonjol banget gitu. Terus aku jadi mikir, oh ini memang udah inilah di grup ini deh. Iya. Gitu kayak emang udah harus perlu beda ruang tadi sih. Iya, karena rasanya tuh bukan salah atau benar ya, bukan. Iya. Rasanya beda ruang. Iya. Dan mungkin ada juga yang memang ngefans 3 yang lainnya sehingga jadi bias bisa juga kan. Bisa jadi. Tapi kayak teman-teman aku bertiga tuh juga jago-jago. Jadi aku pas dibilang overpower, weh mereka juga overpower. Gitu ngerti gak sih Kak? Selain pengalaman itu, pengalaman apa yang paling nempel di ingatanmu sampai sekarang? Selama 9,5 tahun itu tentu banyak banget. Ya kan? Aku waktu itu show di teater udah 720 berapa kali itu. Wow. Iya. Nah, aku malah kepengen tanya ini, Siska. Itu kamu berarti terus tampil di situ kan? Iya. Itu hafal banget dong kamu. Hafal. Kayak otak member JKT isi ratusan lagu deh. Dulu ya, sekarang aku udah gak bisa kayaknya. Gak tahu ya maksudnya. Tapi kalau dulu kamu berarti di panggung itu kayak, oke, aku hafal ini. Kan ganti-ganti lagunya. Dan tidak menjadi kayak rutinitas gitu aja atau gimana? Lebih ke menjadi rutinitas sih. Iya. Dan apa pengalaman paling kamu ingat apa? Apa ya? Karena terlalu banyak, aku jadi kalau disuruh meng-highlight satu peristiwa susah. Agak susah ya. Iya, jadi kayak semuanya sih menarik. Cuma mungkin yang paling aku ingat kalau misalkan kayak kita menghadapi fans tuh gimana sih. Karena kan fans tuh beda-beda. Kayak aku pernah dapat gift guguk. Dikasih anjing hidup pernah. Hidup? Iya dong, si Biren Husky. Aku pikir tadi dia bilang guguk itu boneka. Enggak, dikasih nih si Biren Husky. Oh iya? Tapi yang si Biren Husky? Iya, top of mind-ku. Masih kecil waktu itu. Ya, tapi kan sekecilnya si Biren Husky kan besar kan, bukan pudel gitu kan. Iya. Jadi kalau misalkan ditanya paling menarik, aku pasti selalu jawab, aku dikasih si Biren Husky pernah. Wow. Itu kan lucu banget, dibawa ke teater. Dibawa ke teater? Pakai kandang. Kayak satpamnya bilang, itu ada yang gerak-gerak. Apa Pak gerak-gerak? Hah? Si Biren Husky? Lucu banget. Itu ya salah satu momen berkesan ya. Iya, itu ya dulu mah emang ya masa muda ya kayak. Masa muda. Ini kamu aja masih jauh lebih muda dari aku.
Ini kan kalau di stage ada hal yang konyol, lupa gerakan atau apa gitu. Lupa gerakan mah pasti. Lupa gerakan. Terus misalkan kena mic, gigi. Gigi aku keroke gara-gara kena mic deh. Oh, iya bener. Nggak serius. Gigi aku agak bergerigi. Tapi masa gara-gara ada yang gara-gara jatuh pas kecil. Ada satu bagian yang gara-gara kena mic. Masa keras itu kamu namanya? Loh kak, kan kita kan nari mepet-mepet. Terus kalau kita ada yang salah gerakan, misalkan harusnya kayak gini, tapi dia malah maju ke depan, ya kena kejotos. Mic-nya temenmu, bukan mic-mu sendiri. Kena mic teman, pernah mic sendiri pernah. Tinggal pilih aja mau yang mana. Keras dong kalau kena. Iya. Nah, mic temen kan keras. Kalau mic kamu pegang sendiri kan oke, masih gitu. Ya pokoknya insiden itu ada deh. Kalau orang-orang kira gini tuh enggak weh, itu militer bro. Iya. Sedisiplin itu. Aku ngelihat penampilannya bisa seapik itu, bisa sekompak itu, pasti sedisiplin itu kan. Iya dulu sih emang kayak gitu. Tapi ya dulu mah menjadikan aku sekarang lah. Iya. Pas aku penasaran pas kena gitu terus kamu berarti gini langsung. Iya tetap nari dong. Tetap nari ya, profesional. Kayak baru sampai pas balik panggung langsung kayak, weh Mike siapa nih tadi gerak gue? Ini dia nih kayak ini sebelah gue gitu. Ya gitu deh. Tapi ada ilmu atau kebiasaan yang sampai sekarang masih kamu bawa gak? Dari JKT? Oh banyak. Salah satunya? Banyak. Makanya kadang aku kalau misalkan ditanyain kan kadang aku kalau misalkan datang ke podcast atau ditanya orang tuh pasti orang tuh pengennya aku jawab yang negatif tentang JKT. Enggak kalau aku enggak. Iya kan? Iya tapi kadang tuh pertanyaan tuh berusaha yang kayak ke jurang. Aku bakal berusaha aku gak bakal bilang jelek karena emang banyak banget yang aku bawa dari sana gitu. Disiplin, tepat waktu. Terus JKT itu selalu ngajarin untuk mau belajar gitu loh. Jadi kita waktu itu kayak punya ketakutan kalau kita belum bisa sebelum tampil berarti kita gak siap tampil gitu. Sementara kalau bagus banget itu prinsipnya, bagus banget. Jadi kalau sekarang aku pernah nyanyi sama beberapa, maksudnya yang seumuran aku, yang pas aku udah jadi penyanyi solo gitu ya. Aku ngelihat mereka nguliknya kayak baru hamin beberapa menit sebelum tampil, terus nanti pas show kayak kurang maksimal gitu. Nah di JKT nggak mungkin itu terjadi gitu. Ya, karena udah terlatih untuk ini ya menyiapkan jauh hari ya. Di JKT kan kita juga belajar MC, belajar ngomong, sama mungkin yang aku sulit hilangkan tuh nada JKT. Aku belajar banyak. Aku belajar lama tuh buat kayak hilangin nada JKT. Nada JKT? Iya. Gimana contohnya? Hai kak, apa kabar? Tadi pokoknya nada tuh tinggi gitu. Oke. Iya, sampai waktu itu aku kelihatannya perlu belajar juga deh. Capek, gak usah. Gak usah capek. Sampai waktu itu aku ketemu sama label aku, NR aku juga bilang, lu dulu pas gue ketemu lu masih JKT banget sih. Kayak makanya aku bilang ternyata ada bedanya ya. Iya. Dan pas keluar JKT aku ngerasa bingung karena ternyata dunia sebebas ini bro. Terus gue harus gimana dengan kebebasan ini? Karena so freedom. Oh iya. Iya. Kan orang-orang kenapa? Karena ada orang dulu dikekangkan. Dulu kan ada banyak peraturan. Oh iya karena memang risiko berada di situ kan. Gak boleh pacaran, gak boleh kayak kelihatan dekat sama cowok, gak boleh, pokoknya susah deh buat berteman tuh rasanya. Dan waktu itu aku juga gak komplain karena emang ya udah gak apa-apa kok gitu. Iya memang itu risiko di situ kan, perlu menaati peraturan itu. Iya gitu. Terus pas sekarang kan aku udah 2 tahun nih graduate dari JKT. Orang-orang tuh kayak bilang mana pacarnya kayak hah sekarang aku udah boleh pacaran ya gitu. Jadi kayak wow seru banget kehidupan ini ternyata. Gitu seru. Tapi caramu ngomong kepercayaan dirimu kelihatan sih udah terlatih gitu. Oh iya pilihan lah kalau kelihatan. Itu bisa menjadi bekal yang luar biasa untuk solo karirmu ya. Iya doain ya kak. Iya. Kembali ke lagu ya. Lagu tak kita banyak banget muternya gitu nih. Ini kan ngobrolan tongkrongan sih ya. Tongkrongan. Meskipun ini tongkrongannya adalah apa kayak gini guys. Ini gak tongkrongan. Tongkrongan yang generasi yang jauh lebih muda dengan yang keren. Ya udah. Lagu tak berakhir sama kan temanya tentang rela dan menerima kan. Iya. Menerima bahwa akhirnya nggak sama ya. Kamu sendiri tipe orang yang legowo gak sih? Ini nih, baru ini poinnya nih dari podcast ini. Gak tongkrongan ya? Ini ini gak tongkrongan guys, gak ada tongkrongan kayak gini tiba-tiba ditanyain. Tiba-tiba ditanya ini tentang legowo gak sih? Kamu tipe legowo? Enggak lagi. Oh enggak? Aku masih belajar untuk jadi legowo. Dan mungkin itu perjalanan seumur hidup ya Siska ya? Kayaknya iya deh kak, gak tahu. Karena aku tuh tipenya tuh aku kayak merasa
I have to control. Kayak semua yang ada di sekitar tuh kalau aku nggak make sure sesuai pelan-pelan, itu tuh bakal kacau. Aku tuh ngerasa gitu. Itu mungkin kekurangan dan apa ya? Aku masih perlu banyak belajar untuk jadi orang legowo karena itu sih. Jadi kayak kalau misalkan kayak aku nggak, sebenarnya mungkin hal-hal itu udah ada orang yang lebih master dalam hal itu yang lagi nanganin dan mau bantu aku ya. Tapi aku ngerasa kayak nggak, kayak harus aku gitu. Tapi ada kalanya memang sebagian hal perlu seperti itu gak sih? Perlu kita sendiri yang mesti mastiin gak sih? Perlu, tapi kayaknya kalau kebanyakan kitanya stres. jadi ini ya pusing sendiri, jadi capek sendiri ya. Iya. Pengen sih jadi legowo Kak. Jadi belajar ya, masih belajar legowo ya. Iya. Tapi pernah nggak kamu ngalamin momen di hidup kamu yang bikin kamu harus benar-benar legowo, benar-benar harus ngelepas kontrol itu? Apa? Mungkin pas papa meninggal kali ya. Jadi kan tuh umur 11 tahun kan. Dengan papa meninggal kan akhirnya keluarga kan balik ke Wonogiri tuh. Dan aku kan dititipin sendiri kan. Jadi pada waktu itu mungkin pikiran aku tidak sedewasa sekarang. Cuma pada waktu itu aku udah membiasakan, oh ya udah berarti emang kehidupan yang harus aku jalanin bakal beda dengan yang lainnya. Jadi kayak aku nggak merasa ini hal yang harus dikasihani, tapi aku merasa ya udah ini emang hidup aku kayak gini. Mungkin aku emang harus discover sendiri, harus belajar sendiri gitu. Jadi karena ke bawah sampai sekarang nih si prajurit ini nih alanya fighter jadi, ini ya fighter ya. Jadi kadang kalau misalkan ada hal disuruh kayak udah nggak apa-apa percayain aja sama ini enggak gue gitu. Karena ada sisi itu ya waktu masa kecilmu ya. Iya kayaknya kalau ditarik mungkin bisa ke situ kali ya. Berarti yang dari Wonogiri siapa? Ibu bapak. Ibu bapak. Tapi kamu lahir di Jakarta. Mereka berkarirnya di Jakarta. Berkarir gitu. Berkarir. Iya berkarir. Solo karir. Oh gitu sih. Jadi momen itulah mengajarin kamu buat legowo dan melepas ya. Iya karena kan pas kecil mikirnya kayak maunya deket sama orang tua. Maunya kayak dilayanin apa-apa. Tapi kan masih remaja kan waktu itu tiba-tiba kayak yoi. Iya termasuk satu kejadian yang nggak sesuai ekspektasi ya. Iya, tapi aman aja bos. Aman. Dan di momen sekarang ini atau di zaman sekarang ini, apalagi di generasimu, bicara tentang sosial media, itu kan dekat banget ya di generasimu ya. Tapi di sosial media itu sendiri, ada sisi manfaatnya, tapi ada sisi yang, gak tahu kamu ngerasain gak, kayak mudah bandingin. Ya, bener banget. Aku membandingkan dengan orang lain, bahkan itu bicara tentang kayak, ngerasa nggak cukup kayak aku kok nggak not enough. Kayak misal kalau di kamu aku nggak secantik dia ya, kalau misal di aku nggak seganteng dia ya, aku kok nggak sesukses dia ya. Kamu sendiri ngerasain hal itu nggak? Pernah sih. Pernah. Pastilah. Dan lalu kamu lakuin apa biar tetap bisa accept yourself? Aku merasa aku pernah ada di fase yang aku tuh buka sosmed tuh kayak nggak mau gitu. Oh ya? Iya pernah. Maksudnya seumuranmu? Iya maksudnya gak mau tuh gara-gara kayak aku tahu ini pasti akan ada pikiran-pikiran yang mengganggu. Tapi makin kesini aku makin bisa kayak cope it aja gitu. Makin kesini aku makin kayak bisa ya udah itu cuma pikiran sekelibat doang kok. Itu hanya di layar ya, itu kan yang kita lihat itu hanya. Iya. Jadi sekarang udah gak ngebandingin lagi sih. Ngebandingin kalau misalkan temen aku ketemu sama artis Thailand gitu aku kayak kok gue gak bisa gitu. Bukan yang kayak kehidupan atau gimana atau bentuk fisik gitu, enggak. Emang siapa? Artis siapa yang enggak jangan diomongin di sini ya. Namanya Art Pirapat. Udah diomongin lagi keceplosan ya udah. Kalau ini musik kamu referensinya siapa? Kamu suka dengerin musik siapa? Luar. Aku tuh sebenarnya basicnya aku suka R&B Kak. Aku suka kayak Boyz II Men, Brian McKnight. Boyz II Men? Kan lawas itu. Aku denger lagu jadul. Oh ya kamu suka dengerin lagu jadul ya? Iya Spotify gue tuh lagu jadul. Aku suka. Boyz II Men itu zamanku kelihatannya ya. Iya kan. Ya apa? Judulnya apa? Boyz II Men. Ya yang basic lah. Bandit nih. Pokoknya aku suka lagu-lagu yang kayak gitu. Kadang aku biarin kayak ke shuffle aja. Tapi kayak lagu-lagu tetap yang tema-tema kayak gitu. Oh kamu kesana malah justru ini ya. Iya aku suka. Kiblatnya ya. Brian McKnight. Makanya adanya retro version ini aku suka banget. Tak berakhir sama. Karena kan musiknya 80s 90s kan. Aku jadi terus connect the dot. Oh iya. Gitu. Oke. Legowo
Oke. menerima dan terus bertumbuh. Iya. Itu kadang kan dua hal yang beda arah gitu, Siska ya kan. Yang satu diminta menerima, udahlah terima aja. Tapi satu sisi diminta untuk terus bertumbuh. Bertumbuh ini kan perlu ada progres gitu. Gimana kamu nyimbangin dua hal ini? Untuk menerima dan bertumbuh. Iya. Ya caranya adalah apa ya? Kalau aku ngomong nanti takutnya banyak orang yang gak setuju. Oh, karena apa? Karena aku tipe orang yang keras ke diri sendiri. Oke. Jadi kadang aku kayak gak terlalu mikirin perasaan aku gitu. Iya. Jadi kadang kayak kan mungkin kan orang kan aku harus menerima ini tapi gak bisa kok aku harus menerima ini kan nanti aku jadi gak bisa bertumbuh gitu. Aku tipe yang kayak udah jalan aja dua-duanya. Harus terus bertumbuh aja. Iya gitu. Pokoknya menerima pokoknya Iya jadi kayak gak ada kayak di kotak-kotakin kalau ini harus gini kalau ini harus gini gitu. Jadi aku kayak udah gas. Karena mungkin ada fase ya. Ada fase memang yang kita perlu sikat aja harus gitu. Nekat. Iya. Nekat. Maksudnya kata-katanya nekat jelek banget. Tapi ini kelihatan aku orang tua banget sih. Gak apa-apa Kak. Mungkin emang iya. It's okay. Mungkin emang iya. Karena memang kalau udah seusia aku itu justru yang kepingin seberani itu gitu. Dimana kalau seusia kamu memang mungkin itu ada fase yang memang harus melampaui batas, harus terus bertumbuh gitu-gitu. Iya sih. Ya, jadi memang fase itu yang mungkin kamu perlu jalani ya. Ya. Karena itu dua hal yang kayak bertolak belakang sebenarnya kan, menerima dan terus bertumbuh. Bertumbuh sih. Gitu. Dari berarti 9,5 tahun tambah 2 tahun kamu berkarir di dunia musik ini, entertain ini. Apa satu hal yang banyak orang gak tahu tentang kamu? Apa ya? Mau yang lucu apa yang serius nih? Bus. Yang serius aja deh karena kan podcastnya serius ya. Oh enggak. Ketawa-ketawa aja. Tapi itu jadi kocak kamu bilang itu. Aku tuh orangnya oversharing Kak. Oversharing? Iya, jadi kadang aku kalau ditanya apa nih, lu kasih fakta yang fans lo gak tahu ya? Gak tahu, aku tuh orangnya kasih tahu semuanya tentang aku gitu. Kamu lebih ini ya, ekspresif ya orangnya. Iya lagi, kebaca ya dari tadi. Iya lagi ya, gak mungkin aku kayak gini, introvert mah gak mungkin ya. Gitu. Jadi kayaknya aku bingung sih kalau ditanya hal yang orang gak tahu tentang aku. Kayak mungkin orang gak tahu yang lagi deket sama aku aja mungkin. Atau siapanya kan kamu. Itu aja. Nah, hobi apa selain nyanyi? Karena tadi sebelum sebelum podcastnya mulai aku tanya hobi nyanyi. Hobi apa? Aku kan udah jelas kalau hobi nyanyi ya. Tapi selain nyanyi? Aku suka olahraga pilates. Oke. Terus kalau misalkan selain olahraga sama nyanyi mungkin padel. Gak bisa main pedal lagi. Ini susah ya main pedal ya? Aku yang gak bisa aja sih, bukan susah kayaknya. Aku tahu, aku gak bisa nyetir. Itu kayaknya semua orang tahu sih. Gak jadi. Hobinya aku suka itu Kak, baca fanfiction. Apa itu contohnya? Jadi misalkan aku suka siapa nih artis. Nanti ada fanfictionnya, jadi fans bikin cerita tentang dia. Dia yang jadi karakternya di cerita itu. Fiksi. Fiksi tapi pakai muka idolanya. Oh my god. Itu kamu suka ngikutin itu. Suka banget. Iya, gitulah kehidupan aku. Dan kalau kembali ke ini ya, tak berakhir sama. Iya. Kamu sebagai orang yang bikin lagu ini, untuk menutup obrolan ini sebenarnya kamu kepingin ngajak pendengarmu buat apa? Aku pengen ngajak pendengar aku bukan untuk ikut sedih. Tapi kalau misalkan dikaitin sama kisahnya, aku pengen kalau misalkan hubungan yang gak berakhir sama itu mungkin bukan karena kesalahan satu atau dua orang dalam hubungan itu, tapi mungkin karena emang semestanya udah gak mendukung kalian aja. Dalam itu. Iya kan. Iya. Jadi sebenarnya gak ada yang disalahin. Mungkin kayak kamu yang salah tapi kamu gak sadar. Tapi kamu nyanyi lagu ini seolah-olah cowoknya yang salah. Tapi sebenarnya gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Iya. Karena ada kalanya memang tidak selaras. Udah gak bisa dilawan. Udah gak bisa dipertahankan. Oke. Gitu. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Untuk menutup
podcast ini mungkin kamu mengajak teman-teman untuk dengerin lagumu di DSP. DSP. Aku tahu ya. Iya, tahu itu ya. Karena tadi bagus. Aku berarti ada dua ini kosakata ya. Tubir, DSP. Nice. Ya, Tubir tadi ribut. Ya, sekarang DSP silahkan promo. Oke, jadi teman-teman kalian bisa mendengarkan lagu terbaru aku. Sebenarnya ini adalah versi terbaru dari lagu aku Tak Berakhir Sama, retro version di seluruh digital streaming platforms. Dan jangan lupa nonton MV-nya di YouTube channel Siska Saras. Sampai akhir ya nontonnya. Sampai habis guys. Karena ada plot twist. Ya, sampai habis. Terima kasih. Thank you for being here. Dan untuk menutup segmen podcast Pulina Saras ini ada pembacaan surat. Wow. Surat ini anonim. Yang nulis anonim. Yang nulis ini temen ngobrolku di episode-episode sebelumnya. Nah, silakan dibaca. Oh jadi ini kayak buat setelahnya. Ya, dari sebelumnya ke setelahnya. Silakan. Cuma sepenggal itu. Silakan kamu bacakan pesannya. Ya. Mari kita merangkul sesama. Mari kita pulihkan dunia. Oke. Terima kasih Siska Saras. Terima kasih Kak. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Obrolan saya dengan Siska Saras. Semoga obrolan kami bisa membantu menyehatkan mental dan memulihkan batin ya. Sampai ketemu di episode Pulina Saras selanjutnya. Dah.